Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul 12. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan seorang narator yang menceritakan kisah tentang 12 malaikat. Setelah Dewa Cahaya menciptakan dunia, dia mengutus 12 malaikat untuk melindungi manusia. Setiap malaikat memiliki kekuatan hewan tertentu yang membantu mereka melindungi manusia. Ya, ibarat siolah para malaikat ini. Seiring berkembangnya dunia ciptaan Dewa Cahaya, dunia kegelapan pun menyusut. Hal ini membuat kegelapan menciptakan roh-roh jahat untuk membawa kekacauan ke dunia. Ke-12 malaikat bersatu dan berkorban untuk menyelamatkan dunia manusia. Setelah pertempuran sengit, ke-12 malaikat menang dan menyegel roh-roh jahat di dalam gerbang neraka. Kemudian, para malaikat itu terus hidup di bumi dalam wujud manusia. Sekarang, kita diperkenalkan dengan Tesan, pemimpin dari 12 malaikat itu. Dan dia adalah CEO Angel Capital Group. Perusahaan ini hanya meminjamkan uang kepada para gangster dan mantan narapidana. Saat ini, Tesan sedang berusaha menagih hutang dari Jo Yang-soo, yang adalah seorang narapidana di dalam penjara. Namun, Yang-soo menolak menyerahkan bisnis serta mobilnya untuk membayar utangnya kepada Tesan. Dan sembari bercanda yang meremehkan, Yang-soo berjanji akan melunasi utangnya setelah dibebaskan. Tesan memperingatkan Yang-soo bahwa dirinya tidak pernah gagal menagih hutang. Kemudian, Tesan pergi meninggalkan Yang-soo begitu aja. Tesan lalu menelepon Jido dan memerintahkannya untuk membayar uang jaminan bagi Yang-soo agar Yang-soo bisa keluar dari penjara. Setelah itu, Jido melakukan tugas lainnya. Dia mengirimkan data tentang sekelompok gangster di tempat perjudian kepada Won-sung, Mal-suk, dan Kang Ji agar mereka dapat menindaklanjuti kasus ini. Mereka berempat termasuk ke dalam 12 malaikat ya sahabat nonton, dan mereka bekerja di bawah Tesan dalam perusahaan Angel Capital Group. Di tempat lain, detektif Marok menelepon Tesan dan meminta pinjaman uang. Meskipun awalnya Tesan menolak memberikan pinjaman, dia tetap memberikannya. Marok kemudian menggunakan uang itu untuk memberikan beberapa pakaian mahal bagi Mir. Mir bekerja di sebuah museum setempat, di mana dia memberikan informasi sejarah kepada anak-anak yang sedang mengunjungi museum tersebut. Dari percakapan antara Marok dan Mir, sepertinya Mir juga termasuk ke dalam 12 malaikat. Tapi Mir meninggalkan grup Tesan 10 tahun yang lalu. Mir menolak menerima pakaian itu karena ia tahu Marok membelinya dengan menggunakan uang Tesan. Setelah Mir pergi meninggalkan Marok, Marok mengkhawatirkan mimpi Mir, karena Mir tidak mau menceritakannya. Sepertinya mimpi Mir itu adalah ramalan tentang masa depan. Tapi Mir tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun dan menanggung beban sendirian. Malam harinya, Yang-soo bertemu dengan wanita dan anak buahnya untuk merayakan pembebasannya. Namun Yang-soo menjadi tegang setelah menerima telepon dari Tesan yang mengabarkan bahwa Tesan sedang dalam perjalanan untuk menghampiri Yang-soo. Setelah menutup teleponnya, Yang-soo memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Tesan saat Tesan datang nanti. Saat Tesan datang ke lokasi, anak-anak buah Yang-soo sudah bersiap untuk menghabisinya. Tapi sayang sekali, Tesan terbukti terlalu tangguh untuk mereka tangani. Dalam hitungan detik, Tesan menghajar semua anak buah Yang-soo. Mengetahui hal ini, Yang-soo langsung dengan patuh meminta maaf dan melunasi utangnya kepada Tesan. Di seberang kota, Mal-suk, Won-sung, serta Kang Ji mendatangi sebuah tempat perjudian dan membuat keributan di sana. Dalam hitungan menit, mereka bertiga berhasil menghajar para gangster itu hingga babak belur. Tapi dalam prosesnya, sang bos mencoba melarikan diri dengan membawa uang perjudian itu. Untung aja Doni datang tepat waktu dan menabrak si bos hingga terjatuh. Jadi mereka dapat mengambil uang tersebut dari tangan si bos. Kembali ke Tesan, setelah menerima pembayaran dari Yang-soo, Tesan mengunjungi teman lamanya yang bernama Gum-sun. Gum-sun adalah seorang manusia tulen, namun menurut Tesan, Gum-sun adalah satu-satunya manusia yang bisa ia ajak bicara. Tesan telah mengenal Gum-sun sejak kecil. Ketika itu, Tesan menyelamatkan keluarga Gum-sun dari para penagih utang yang kejam. Kini Gum-sun yang sudah menua masih mengelola sebuah kedai topoki. Meskipun Gum-sun sudah tua, Tesan masih menganggapnya anak-anak. Saat mereka berbincang, Gum-sun memuji kerja keras dan pengorbanan Tesan serta para malaikat lainnya demi menolong umat manusia. Gum-soo mencoba menyemangati Tesan, meyakinkan Tesan kalau masih ada manusia yang menyimpan rasa syukur atas pengorbanan yang para malaikat itu lakukan. Jadi Gum-soo meminta agar sekarang Tesan mencari kebahagiaannya. Tesan kemudian mencoba memberinya uang, tapi Gum-soo menolaknya. Lalu tiba-tiba seorang pria tua menyela mereka berdua. Pria itu langsung memarahi Tesan dengan keras karena Tesan menggunakan nada informal kepada Gum-soo. Namun Tesan langsung mengenali pria itu. Dia bernama Manbok. Manbok terkejut melihat Tesan tidak menua sehari pun dan memeluknya dengan hangat. Di kantor polisi, Marok menikmati makan malamnya dengan lahap sambil menonton berita. Menurut laporan berita, sejumlah besar peninggalan era Paleolitikum ditemukan di sebuah lokasi konstruksi. Peninggalan-peninggalan tersebut akan diserahkan kepada NIRC untuk penelitian akademis. Namun selama penelitian, para ilmuwan merasa aneh karena tidak ada yang terekam dalam spektrum. Entah mengapa peninggalan-peninggalan tersebut menunjukkan lonjakan abnormal. Adegan kemudian beralih ke sekelompok orang yang sedang melakukan ritual di antah berantah. Seorang pria mengiris tangannya dan mengoleskan darahnya pada sebuah batu.
Darah di batu itu segera menghilang, digantikan dengan asap berwarna hijau. Lalu mereka memberitahu pemimpin mereka bahwa mereka telah berhasil menemukan Ogwi. Sementara itu, Tesan kembali ke perusahaannya dan mendapati semua anggotanya sedang pergi. Ia pun pergi ke ruangannya, membuka berangkas dan mulai menyimpan uang yang tadi diambil dari Yangsu. Sesaat dia tampak bahagia, tetapi tiba-tiba sikapnya berubah dan ia menjadi sedih. Kembali ke tempat anta beranta, sang pemimpin melakukan ritual lain tetapi gagal. Anggota yang lain memperingatkan pemimpin agar berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan diri karena ia bisa mati. Sang pemimpin bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan dan mencoba lagi. Kali ini, pemimpin itu menusukkan tangannya ke batu dengan pisau. Darahnya membangunkan iblis yang terkurung di dalam batu tersebut. Cahaya hijau muncul, gunung batu itu mulai bergetar, dan tiba-tiba seorang pria bermata merah muncul. Pria itu membentangkan sayapnya lebar-lebar, memamerkan kemegahannya. Tentu saja yang paling menarik adalah kemunculan Pak Hyung-sik. Kayaknya baru kali ini ya dia berperan sebagai penjahat. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.